Alright everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update untuk Bitcoin. Jadi kita akan langsung aja berikan update terkini situasi terkait dengan kondisi Bitcoin. Jadi kita tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung masuk ke dalam technical analysisnya. Nah teman-teman, untuk daily time frame sebenarnya kita ngelihat ini Bitcoin itu basically, ini menurut saya ya, balik lagi mengingat situasi pembahasan kita terkait dengan terbentuknya descending broadening wedge pattern pada time frame hourly-nya, plus kita juga ngelihat ada potensi kita memang untuk ngejar ke wave 4. Ini adalah pembahasan kita di video terakhir. Jadi kalau kita ngelihat dia rebound, sebenarnya reboundnya ini lebih kayak ke arah testing lagi loh teman-teman ya. Di sini kan sebelumnya kita bilang sebagai support ya kan, and then resistance. Nah ketika area tersebut di break, sederhananya kan ini di flip menjadi resistance, dan sekarang kita lagi testing terhadap resistance itu. Pertanyaannya adalah apakah ini fake out, which means closingnya dia balik lagi naik ke atas, atau dia benar-benar close di bawah dan sideways di bawah level ini serta mendapati rejection kembali teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan terkait dengan kondisi pada time frame daily. Ingat teman-teman, sebelumnya support berubah menjadi resistance, dan sekarang support tersebut berhasil di break lagi dan sekarang berubah menjadi resistance. Jadi kita tinggal ngelihat aja apakah Bitcoin di sini akan reject lebih jauh setelah testing area resistance itu, dan akhirnya seperti yang kemarin atau beberapa waktu lalu kita bahas teman-teman, potential target itu berada di $30.000, dan little bit better skenario-nya adalah kita cuman sampai untuk wave 5-nya ya, cuman sampai di kisaran $32.000 sampai $30.000. Jadi kayak di tengah-tengah antara area ini teman-teman. Nah itu adalah best scenario untuk si Bitcoin based on time frame daily ya. Jadi itu perlu diperhatikan teman-teman. Nah lalu kalau misalkan untuk time frame hourly-nya sendiri, ini adalah pembahasan kita terakhir. Kita meyakini bahwa proses ini itu sudah bergerak sesuai dengan elite wave theory teman-teman. Jadi kita masuk ke impulsive wave-nya menuju wave 3, dan sekarang kita lagi finishing ke wave 4 atau corrective move-nya atau corrective wave-nya. Lalu sekarang kita lanjut ke motive wave atau menuju ke impulsive move-nya lagi untuk wave 5 teman-teman. Nah pertanyaannya nih, untuk wave 5 sejauh mana kira-kira teman-teman untuk area yang akan berpotensi dicapai oleh Bitcoin seandainya ini wave 4 sudah berakhir? Dan sebenarnya kalau kita lihat sekilas teman-teman, ini tampak tadi seperti wow, ini kayaknya good news banget ya ketika dia berhasil break dari descending broadening wedge pattern. To be honest, teman-teman pasti tahu ya, saya ada position long dari area-area ini ada di beberapa video saya di yang lalu-lalu ya teman-teman ya, atau 2-3 hari yang lalu saya lupa. Ya in the end kita manfaatin situasi ini teman-teman. Pada saat dia breakout, saya sempat melakukan average up terkait dengan position saya. Sebenarnya sih reasonnya simple ya, karena kita ngelihat ada potensi dia testing lagi terhadap level $40.000. Jadi memang pada saat dia mencapai target pertama di sini dan ketika terbentuk inverse V formation, saya sempat menyampaikan ke grup juga untuk saya pribadi memutuskan untuk exit sebagian position saya terutama long pada Bitcoin. Nah setelah kita ngelihat breakout terjadi, disitulah saya consider untuk melakukan yang namanya average up ya. Tujuannya adalah memanfaatkan momentum singkatnya aja. Jadi memang ini balik lagi lebih ke arah scalping buat teman-teman belajar juga ya, istilahnya quick in quick out gitu. Dan waktu saya average up, intinya position saya yang tadinya longnya tuh di kisaran area ini, secara average dia naik sampai ke kisaran $37.000. Dan singkat cerita teman-teman, itu sudah terkena stop loss dalam keadaan break even point. Jadi istilahnya saya sudah sempat profit ya, waktu di kisaran area ini saya sudah lepas sekitar 50% portion, lalu saya average lagi, saya naikkan harganya dengan resiko hanya sebatas break even aja. Jadi kalau misalkan harganya berbalik arah dan tidak sesuai ekspektasi seperti yang terjadi sekarang, otomatis teman-teman kita posisinya quit atau exit dengan risk yang sangat terukur, dan risk yang saya pertaruhkan hanyalah setengah dari profit saya yang sebelumnya saya sudah ambil teman-teman. Jadi langkahnya atau stepnya itu adalah, pertama saya going long pada saat kita ngelihat ada potential long ya. Lalu ketika kita ngelihat terbentuk inverse formation di sini, saya putuskan untuk exit 50% position saya. Jadi istilahnya yang tersisa hanyalah 50%, dan akhirnya saya putuskan untuk entry kembali 50% pada saat dia berhasil break di sini. Sehingga average price saya itu lebih kurang ketemu di kisaran tengah. Dan memang kalau secara aturannya ketika dia break dari si descending broadening wedge pattern, ya idealnya kan kita taruh stop loss di bawah area trend line-nya. Nah, jadi setelah dia break dari trend line,
trend, itu berarti mengindikasikan bahwa proses pergerakan keseluruhan ini itu adalah fake out. Dan kalau misalkan fake out sudah terjadi, apalagi di sini kalian bisa lihat ya, terbentuk yang namanya Three River Evening Star Pattern. Jadi kita sebenarnya udah tahu lebih kurangnya ada potensi market itu bisa berbalik arah. Dan singkat cerita, posisi saya yang 50% itu sudah terkena stop loss dalam keadaan break even, and then boom, saya sekarang ini sedang mencoba untuk melihat potensial untuk melakukan short kembali dengan target untuk kisaran wave 5 ya. Jadi yang perlu diperhatikan saat ini adalah kita mempunyai key support di kisaran area $36.000 teman-teman. Kalau break dari key support itu potensialnya kita akan ngejar ke wave 5. Pertanyaannya untuk wave 5 itu gimana? Nah, kita bisa ukur menggunakan panjang dari si wave 1 ya. Jadi kita lihat panjangnya wave 1 itu kira-kira segini teman-teman lebih kurangnya, dan kita tarik ke pullbacknya dia di wave 4. Seandainya situasi saat ini itu adalah ABC corrective pattern dan C wave corrective patternnya itu sudah finishing teman-teman ya, A, B, C, and then boom, sekarang kita lagi masuk ke impulsive move wave 1 nya, lalu kita bisa masuk pada saat dia korektif membentuk yang namanya wave 2 ya. Jadi ini wave 1, lebih kurangnya ini wave 2, and then boom, kita masih ada potensi ngelihat dia impulsive move menuju wave 3 ya. Baru kemudian dia wave 4 sedikit koreksi sebelum akhirnya finishing menuju ke wave 5 sekaligus ketemu potensial targetnya. Nah, pertanyaannya nih, potensi target wave 5-nya di berapa? Nah, seperti yang tadi kita sudah gunakan Fibonacci extension, kita lihat di sini berdasarkan Fibo 100% itu ada di $35.000, dan potensial area yang menurut saya itu memiliki peluang cukup besar untuk mempertahankan penurunan Bitcoin itu adalah di kisaran level 33.300 sampai kisaran level 32.300 ya. Yang paling kuat sih indikasinya itu ada di 33.300 teman-teman. Kenapa? Soalnya ini kalau saya extend ya, ini kalau saya extend nih, ini sebenarnya terdapat confluence of support di kisaran area tersebut ya. Jadi ini sedikit saya geser ke bawah, set. Nah, lebih kurang kayak gini. Nah, 33.000 udah deh confirm. Ternyata dia merupakan area key support yang berpotensi menahan laju penurunan daripada si Bitcoin based on pergerakan yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari time frame daily, kisaran $30.000 dan $32.900 itu based on wave 3-nya kita di kisaran area ini, which means ya seperti yang kita lihat di time frame hourly lebih kurangnya teman-teman. Alright, nah itu saja mungkin untuk update kondisi Bitcoin terkini. Jadi kalian perhatikan saat ini, ini kesimpulan ya teman-teman. Kalau misalkan memang kita sekarang sedang memasuki fase menuju ke wave 5 teman-teman, maka kita perlu pahami bahwa prosesnya itu biasanya memakan wave 1, wave 2, wave 3 ya, and then wave 4, lalu baru terakhir wave 5 teman-teman. Dan itulah finishing dari keseluruhan overall pergerakan Bitcoin berdasarkan Elliott Wave Theory ya. Lebih kurangnya kita coba lihat dulu apakah teman-teman setelah di area ini kita testing terhadap dia punya resist support sebelumnya, kita bisa terpantul ya. Kalau terpantul nanti gambarannya lebih kurang kayak gini teman-teman ya, bakal jadi kelihatan seperti head and shoulders pattern. Sebetulnya kalau secara Elliott Wave Theory sendiri, yang namanya pergerakan impulsif itu pasti diiringi dengan yang namanya korektif, dan korektifnya itu yang kita perlu perhatikan. Apakah dia korektif ABC korektif, apakah dia yang zigzag ya seperti ini, ataukah dia yang flat mungkin cuma begini-gini aja habis itu dia turun lagi. Nah, itu kita perlu perhatikan dan kita perlu pantau prosesnya teman-teman. Oke, setidaknya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Secara keseluruhan target wave 4 kita ini yang kemarin sempat kita proyeksikan itu sebenarnya lebih kurang sudah hampir tercapai, cuma sayangnya nggak sampai benar-benar $39.600 ya based on Fibo 38,2 nya atau Fibo 50 nya. Kita udah benar-benar ngedapetin rejection kembali dan cukup signifikan, bahkan sampai dia kembali ke dalam descending broadening wedge patternnya. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kira-kira apa yang saya berikan dan apa yang saya update di dalam video ini bisa bermanfaat dan bisa positif buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.